Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafila Dwi Pratiwi dengan NIM 21042358. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi pada pertemuan 13 poin A tentang langkah-langkah dalam administrasi pembangunan guna memenuhi salah satu tugas mata kuliah administrasi pembangunan dengan dosen pengampu Ibu Yulia Hanoselina, SIP, MOP. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu administrasi bagi pembangunan. Yang A, perencanaan. Perencanaan pembangunan pada umumnya harus mengetahui dan mempertimbangkan beberapa unsur pokok, yaitu tujuan akhir, sasaran-sasaran, dan prioritas untuk mewujudkannya, atau yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif, jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut, masalah-masalah yang dihadapi, modal atau sumber daya yang akan digunakan, serta pengalokasi hanya kebijaksanaan untuk melaksanakannya, orang, organisasi, atau badan pelaksanaannya, mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya. Kemudian yang B, pengerahan sumber daya. Dengan perencanaan yang telah tersusun, langkah berikutnya dalam manajemen pembangunan adalah memobilisasi sumber daya yang diperlukan. Sumber daya pembangunan tersebut pada pokoknya berupa modal, sumber daya manusia, teknologi, dan organisasi atau kelembagaan. C, menggerakkan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk menjamin berhasilnya pembangunan. Studi empiris banyak menunjukkan kegagalan pembangunan atau pembangunan tidak mencapai sasaran karena kurangnya partisipasi rakyat. Bahkan banyak menunjukkan rakyat menentang upaya pembangunan. Keadaan itu dapat terjadi karena beberapa sebab, antara lain: yang pertama, pembangunan hanya menguntungkan segolongan kecil dan tidak menguntungkan rakyat banyak, bahkan pada sisi ekstrim dirasakan merugikan. Yang kedua, pembangunan meskipun dimaksudkan untuk menguntungkan rakyat banyak, tetapi rakyat kurang memahami maksud itu. Yang ketiga, pembangunan dimaksudkan untuk menguntungkan rakyat dan rakyat memahaminya, tapi cara pelaksanaannya tidak sesuai dengan pemahaman itu. Yang keempat, pembangunan dipahami akan menguntungkan rakyat, tetapi sejak semula rakyat tidak diikut sertakan. Kemudian yang D, koordinasi. Untuk lebih memungkinkan pembangunan yang berbasis pada partisipasi masyarakat, maka diperlukan kebijakan desentralisasi. Dan dalam konteks ini, maka koordinasi merupakan jawaban terhadap kebutuhan desentralisasi. Kemudian yang E, pemantauan dan evaluasi. Pemantauan pelaksanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana sendiri dapat disebabkan antara lain: yang pertama, ada hambatan yang tidak diketahui atau diperhitungkan pada waktu perencanaan. Yang kedua, ada perkembangan keadaan yang tidak dapat diantisipasi pada tahap perencanaan. Yang ketiga, realisasi dari perkiraan yang berbeda dari perencanaan. Yang keempat, atau karena perencanaannya yang keliru. Kemudian yang F, pengawasan. Pengawasan merupakan unsur yang pokok bagi setiap manajemen, termasuk manajemen pembangunan. Dalam sistem administrasi negara, pengawasan ada hierarkinya sesuai dengan tingkatan dan ruang lingkupnya. Hal ini bersifat berjenjang dan dapat dilakukan sebagai bagian dari kegiatan yang organik dari dalam dan dari luar. Oleh karena itu, dikenal adanya pengawasan internal dan eksternal. Terakhir yaitu sistem informasi dalam manajemen pembangunan. Berbagai tantangan sebagai konsekuensi globalisasi dan kompleksitas permasalahan pembangunan menuntut pergeseran dalam penerapan administrasi pembangunan dari yang konvensional ke arah modernisasi. Dalam manajemen modern, kemampuan untuk memperoleh, menyimpan, mengelola, mengambil kembali, dan menyajikan informasi
Pembahasan selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam administrasi pembangunan. Yang pertama, penumbuhan motivasi untuk membangun. Ukuran keberhasilannya pembangunan terletak pada penumbuhan dan kegairahan motivasi untuk membangun oleh para elit administrasi, perumusan dan pengambilan keputusan politik. Keterlibatan pemerintah dalam perumusan dan pengambilan keputusan politik diperlukan karena pemerintah memiliki berbagai jenis informasi sebagai salah satu bahan masukan yang sangat mungkin tidak dimiliki oleh pihak manapun dalam negara. Yang kedua, hanya pemerintahlah yang memiliki aparat yang menjangkau seluruh pelosok wilayah kekuasaan negara. Dan yang ketiga, pada akhirnya pemerintah harus mempertanggungjawabkan tindakan operasional yang dilakukannya kepada pemegang tinggi kedaulatan dalam negara, yaitu rakyat. Yang ketiga, peletakan dasar hukum. Langkah ini sangat penting baik untuk kepentingan pemerintah sendiri maupun dalam melibatkan komponen masyarakat. Bagi kepentingan pemerintah, diperlukan untuk yang A. menentukan, menggarap, dan memobilisasi dana terutama dalam bentuk berbagai jenis pajak. B. menentukan lahan. C. perlakuan terhadap investor asing. D. berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang kesemuanya diarahkan guna menjamin bahwa tidak ada kegiatan penyelenggaraan pembangunan yang tidak ada dasar hukumnya. Yang keempat, perumusan rencana pembangunan nasional. Salah satu instrumen yang biasanya digunakan untuk ketepatan rencana ialah dengan melakukan analisis SWOT, yang dalam praktek berarti bahwa para pemain kunci memahami benar kekuatan yang dimiliki oleh negara atau strength, mengenal kelemahan yang mungkin ada atau weakness, mampu memanfaatkan peluang atau opportunities, dan siap menghadapi ancaman atau threat yang baik datang dari dalam negeri maupun datang dari luar. Yang kelima yaitu penentuan dan perumusan program kerja. Merupakan upaya untuk lebih memahami situasi, kondisi, jenis, dan bentuk masa depan yang diperkirakan akan dihadapi sehingga faktor ketidakpastian berkurang, perubahan dapat diantisipasi dan diberikan respon, skala prioritas makin tajam, sasaran makin konkret, kurun waktu makin pendek, serta alokasi dana dan daya makin tepat. 3 pertimbangan utama yaitu pertama, menurut pengamatan dan penelitian banyak pihak, sering terdapat kecenderungan birokrasi pemerintahan untuk memproyekkan sesuatu kegiatan yang sesungguhnya merupakan kegiatan rutin. Kecenderungan demikian sering timbul karena penghasilan para pelaksananya bertambah dengan adanya honorarium penanganan proyek. Yang kedua, berbagai proyek pembangunan dilaksanakan sendiri oleh pemerintah dengan berbagai alasan dan argumentasinya. Ketiga, tidak sedikit proyek pembangunan yang diserahkan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. 7. Implementasi rencana dan program kerja. Harus ditentukan juga instrumen pengukur efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kerja instrumen tersebut. Dan juga perlu diketahui dan dipahami serta diterima oleh para pelaksana, karena dengan demikian mereka pun dapat turut serta melakukan pemantauan yang dalam manajemen. Dan yang kedelapan, pentingnya sistem penilaian. Fungsi ini memungkinkan manajemen membandingkan hasil yang seharusnya dicapai melalui pelaksanaan kegiatan tertentu dengan hasil yang nyatanya dicapai. Yang kesembilan, pentingnya mekanisme umpan balik. Karena administrasi termasuk administrasi pembangunan merupakan proses, salah satu ciri pokoknya ialah kesinambungan. Dari sudut inilah pentingnya mekanisme umpan balik harus dilihat. Berarti bahwa satu tahap yang sudah dilalui dinilai. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.